Wabarakatuh. Sekarang saya berada di masih area Kali CBL ya, ditemani oleh Bapak siapa? Nana. Bapak Nana. Dia adalah satu warga di sini, daerah apa sih namanya ini? CBL. Daerah CBL ya. Desa apa? Desa Sumberjaya. Desa Sumberjaya, ditemani oleh Bapak Nana. Kita akan mengekspor, katanya di sini ada suatu tempat yang katanya tertimpa angker ya. Dan Bapak ini bersedia buat nemenin kita. Saya dimensi lain Bang Aris coba buat eksplor wilayah tersebut, apakah benar tempat kita mengakar atau enggaknya. Emang karena di sini juga banyak teman-teman suatu pelosok ya, sebenarnya masih pelosok teman-teman. Ini aja rumah masih suwung. Ini suwung, ini juga suwung nih. Ini banyak di sini tempat-tempat angker ya, tempat-tempat yang udah nggak kepake atau apalah, entah umur ceritanya seperti apa. Kita akan coba eksplor bersama Bapak Nana. Kita coba buat eksplor. Ikuti terus video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, ini lokasi tol ya, tol yang udah pembangunan sempat terhenti. Jadi di sini tuh udah lama, jadi pembangunannya dibangun terus terhenti udah lama banget, sekitar 1 tahunan teman-teman. 1 tahun tempat ini terhenti, dan menurut narasumber kita Pak Nana sering terjadi kayak penampakan ya, kayak ada perempuan atau apalah itu. Kita coba buat di sini buat explore ya. Ya teman-teman, menurut narasumber Pak Nana ini tuh ada salah satu rumah. Jadi rumah ini adalah rumah contoh ya. Iya. Rumah contoh. Jadi semenjak berdiri rumah ini dulu sempat ada pembangunan perumahan. Cuma karena ada berhubung pembangunan tol ini sempat terhenti berapa tahun. Ada 2 tahun 3 tahunan rumah ini. Jadi rumah ini udah jadi suwung. Dan banyak katanya dengar ada penampakan dari tempat tongkrongan tadi itu yang kayak ada ini. Dia sering ada penampakan sosok perempuan di situ. Saya lihat dari situ, di situ ada makhluk astralnya perempuan sama jin petot, yang dimana mukanya itu kayak metot gitu tuh, kayak kelihatan jelas dia ada di situ. Menurut penerawangan saya di sini penguasanya adalah jin petot. Kita kenal jin petot ya. Ini teman-teman rumah contoh ya. Di sini ada Bapak Nana. Sebelumnya rumah ini pernah ada kejadian apa aja Bapak Nana? Menurut Bapak Nana? Yang kalau misalnya sini pernah ada penampakan setan jelangkung. Setan jelangkung ya. Mungkin yang dimaksud warga tersebut adalah jin petot tersebut teman-teman. Saya penasarannya di sini ada pohon pisang ya.
Kita coba antar penampakannya apa aja di sini. Assalamualaikum. Coba masuk teman-teman. Ini nggak ada penjaganya, jadi kita bebas ya. Sir. Sir. Dat. Sifat. Wujud. Kun fayakun. Wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasur teman-teman. Ya, jin paling suka, setan paling suka, dia suka menghuni tempat tidur yang model kayak gini nih. Makanya di agama kita diajarkan kalau misalkan maghrib kita harus nutup pintu ataupun apa, karena disebabkan setan jin itu paling suka banget menghuni tempat tidur kayak gini dan suka berdiri di atas lemari kayak gini. Dia paling suka berdiri di atas tembok kayak gini. Kita coba buat keliling lagi ya. Kunci. Pintunya nggak bisa dibuka teman-teman. Yang saya rasain di sini ngap ya. Wujud. Biasanya kalau di rumah kosong kayak gini, jin setan tersebut dia paling suka banget kalau kedatangan tamu dia duduk di atas tembok kayak gini. Dia paling suka banget duduk di atas kayak gini. Makanya kita masuk ke rumah apapun, seangker apapun di tempat, ucapkanlah salam. Dan jangan lupa ucapkan ta'awudz apabila kita merasa merinding ataupun apa. Kita baca ta'awudz dan ludah di sebelah kiri 3 kali. Itu sama aja kita kayak mengecilkan jin atau setan yang ada di tempat angkat tersebut, karena setan adalah serupa dari jin atau manusia. Manusia pun bisa disebut setan karena kelakuan dia, akhlak dia, moral dia buruk, maka dia juga disebut sebagai setan. Sedangkan jin yang kafir ataupun apa, berakhlak buruk ataupun apa buruk gitu, tetap namanya juga setan. Karena jin dari bahasa kata dari jana atau jinih yang artinya tersembunyi, itu makhluk kasat mata. Dan di depan ini ya ada kebun pisang. Ini biasa banget jin perempuan paling suka banget tinggal di pohon pisang seperti ini. Karena apa? Karena dia lembab dan dingin. Jin kayak gitu paling suka tinggal di tempat yang lembab. Biasanya jin kayak gini, jin perempuan, dan dia biasa berwujud, menampakkan diri sebagai wujud kuntilanak ataupun wewe. Kita coba buat explore sebelah sana. Sadis suaramu. Ya teman-teman, menurut narasumber kita, di tol ini dulunya itu sering bersemayam ini ya, buaya ya. Iya, buaya jadi-jadian. Rumornya seperti itu, buaya jadi-jadian. Menurut Bapak Nana ini sejarahnya Kali CBL. Kenapa saya lebih tertarik Kali CBL daripada Kali Palang? Karena Kali CBL ini banyak sejarahnya. Karena Bekasi ini dulunya itu adalah tempat perlintasan para penjajah.
dan perlintasan dari para ulama menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Markas pas dulu Belanda yang barang ini rumah Belanda. Mana? Markas. Tuh, Rumah Belanda. dulu situ. Menurut Bapak Nana ini di mana Bapak Nana? Nah, sebelah sana. Belakang limuk ini sama lagi dikit. Dulunya sejarahnya di situ ada rumah Belanda, teman-teman. Jadi emang Bekasi ini tempat perlintasan ya, perlintasan dari para penjajah dan penyebaran agama Islam. Makanya kenapa Bekasi kok banyak sejarah ceritanya, karena emang Bekasi ini dulu tempat lalu lalang penyebaran agama dan penjajahan zaman dahulu ya. Lanjut ke rumor cerita daerah Kali Cibel ini. Ini tol teman-teman ya. Di seberangnya itu adalah Kali CBL. Jadi dulu di sini tuh sering nongol apa ya, zaman dulunya sering nongol kayak buaya jadi-jadian. Jadi kalau memang pernah dengar suatu rumor teman-teman, saya ngeliat di YouTube lain gitu, di berita lain, dulunya tempat ini kalau banjir banyak sesosok buaya pada nongol di Kali CBL ini. Kalian kalau nggak percaya bisa cek penampakan buaya di Kali CBL. Dan dulu juga sempat kata Bapak Nana ada di Jembatan Putih sempat ditangkap buaya putih ya Bapak Nana. Itu buaya putih, teman-teman. Itu suatu bukti bahwasannya di sini memang Kali CBL ini banyak cerita mistis ataupun sejarah zaman dulunya. Dan saya ngeliat ada satu sosok berdiri di situ teman-teman. Dia palanya botak, lehernya panjang, badannya panjang, tangannya panjang, semuanya pun seberapa panjang. Seandainya dia berdiri itu di atas 4 meter. Nih, di sini. Dia lagi nyegat saya. Saya nggak tahu maunya dia apa. Wujud, sir, dah, sifat, wujud, kun bayakun, wujud. Coba nggak lihat sebelah situ. Seandainya kamera ini beruntung, kita bisa nangkap suatu penampakan. Di situ ada sosok putih berdiri. Wujud. Seandainya emang kamera ini bisa nangkap, di situ ada suatu sosok putih. Tapi kita nggak tahu kamera ketangkep atau enggaknya. Yang jelas, makhluk kasat mata kayak gitu jin ataupun jannah. Kayak banyak teman-teman bilang, Bang Haris itu yang di video-video YouTube ada setan dipentung pakai apa, gas LPG, dipukul pakai batako, atau kuntilanak dikarungin yang katanya ada di air terjun kena kail. Itu beneran nggak sih gitu kan? Saya di sini akan ngejawab apa ya. Seandainya kalian memang agama Islam, kalian bisa membedakan kenapa bisa dinamakan jin, karena jin artinya adalah yang tersembunyi. Mereka kasat mata, beda dimensi dengan kita. Seandainya makhluk itu bisa disentuh oleh kita, berarti itu adalah suatu kebohongan. Saya jelaskan dan saya tegaskan di sini, itu adalah suatu kebohongan atau settingan. Sebenarnya makhluk kayak gitu nggak bisa disentuh sama kita, teman-teman. Contoh aja, kita dimensinya air dan mereka adalah gas. Apa ya, gas dan air bisa menyatu. Kalau emang kalian susah buat memahamin, yaitu dia api, diciptakan dari api, kita dari tanah liat. Apakah iya? Kita generasi dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat bisa menyentuh api, atau api bisa menyentuh tanah liat? Logikanya seperti itu. Atau bisa dibandingkan dengan air dan minyak. Mereka gas, mereka suatu kasat mata yang susah untuk disentuh ataupun dilihat. Sedangkan kita adalah bangsa kasar. Apakah iya bangsa kasar bisa menyentuh makhluk halus? Logika aja.
Di sini kita akan membandingkan di mana settingan atau enggak. Di sini kita akan ngebuat jelas bahwasannya dimensi lain Bang Aris nggak pernah ada settingan dan nggak pernah ada pocong-pocongan jadi-jadian yang bisa dijambak ataupun dipentung ataupun apa. Kalian bisa menilai sendiri mana settingan mana enggak. Ini jawaban saya dari teman-teman saya yang ingin cerita. Banyak yang nanya, Bang itu ada kuntilanak bisa dikarungin, bisa dipentung, bisa dilemparin petasan. Logika aja. Kita agama Islam dijelaskan jin ataupun janah, jinih, janah gitu yang artinya tersembunyi kasat mata. Apakah ia bisa disentuh oleh makhluk kasar kayak kita? Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kok Asik. Tadi nggak bakal dari ramal atau kenapa nggak mau tahu. Polaknya kurang. ada kan? Saya ngerasain kayak ada satu gerakan sih teman-teman. Kita coba buat daerah sini. Sir, gat, sifat, wujud, wujud. Ini kita di bawah tol ya, di bawah tol yang udah bertahun-tahun nggak berpenghuni, tanah kosong belantara. Sekarang dibangun tol, dan tol ini bertahun-tahun nggak pernah ada yang berpenghuni juga. Kalian bisa bayangin gimana angkernya, apalagi sebelahnya ini adalah kali CBL yang dulunya paling ditakutin sama orang-orang Bekasi. Karena apa? Tempat ini dulunya adalah pembuangan mayat. Jod. Dan banyak yang bilang, Bang penampakannya kok nggak pernah kayak real gitu Bang, kayak channel-channel lain gitu. Kita di sini bisa menilai ya mana yang settingan, mana yang enggak. Kadang-kadang kelihatan di mata kita tapi nggak kelihatan di kamera. Kadang-kadang kelihatan di kamera nggak kelihatan di mata kita. Jadi kayak gitu teman-teman. Kita di sini buat ngomong belak-belakan. Ya inilah channel misteri. Ya inilah misteri. Kita tim pemburu hantu. Kita memburu penampakan. Ya kayak gini adanya. Banyak kelawar teman-teman. Sir, dat, sifat, wujud, kun fayakun, wujud. Di sini awalnya ngap, itu kayak ada sosok kuntilanak teman-teman. Kita paksa pun tergantung dari power dia. Adanya power dia kuat, dia bakal nampakin diri. Seandainya dia nggak kuat, dia nggak bakal sanggup buat nampakin diri. Ini beda kayak misteri channel yang lain-lain ya. Ada penampakan kuntilanak disamperin digetok pakai apa tuh namanya, batako lah, apalah, inilah itulah. Logikanya makhluk halus sama makhluk kasar itu nggak bisa ketemu teman-teman. Sama aja kayak kita gas sama air. Apakah iya kita bisa ketemu saling bersentuhan atau enggak? Ya kan, logikanya kayak gitu aja. Sir, dah, sifat, wujud. Pada ngumpet kah bikin enggak?
Takut kayaknya mah ini. Hah? Takut kayaknya mah. Oh, emang gak bisa. Wes, cut. Hah? Di sini teman-teman, kita tadi ngeliat kayak ada suatu penampakan, tapi ternyata zong. Ini belakang PT ya, ini PT. Lanjut. Sen, lihat, cepat, lanjut. Tadi di sini pas di saya yang tunjuk itu, di sini ada satu sosok asap ya, asap mulai berbentuk, dia menyerupai wujud seperti kuntilanak teman-teman. Tapi kita deketin di sini, ternyata zong. Ya teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya udah coba bereksplor oleh Bapak Nana ya, Bapak Nana di wilayah Kali CBL, daerah Desa Sumberjaya. Ya mungkin sekian dulu explore kami. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar kita bisa memberikan video yang lebih menarik lagi buat Anda sekalian semuanya. Saya Dimensi Lain Bang Aris dan Bapak Nana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.